Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Mohon maaf, apakah saya punya presentasi sudah muncul screen-nya? Sudah, Romo. Sudah ya? Oke. Sebentar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada hari ini tanggal 13 Desember 2020, tahun 2020 ini adalah tahun Masehi yang dihitung permulaannya dari kelahiran Yesus Kristus. Kalau sekarang secara physically Yesus Kristus masih hidup, usianya 2020. Disebut tahun Masehi atau tahun Gregorian. Sebelum Yesus lahir, itu adalah tahun sebelum Masehi. Ya. Bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Sebelum Masehi itu tentu saja juga ada banyak penanggalan-penanggalan selain penanggalan Masehi. Ya, yang paling populer berkaitan dengan kita adalah penanggalan yang kita kenal dengan nama penanggalan Imlek. Ya. Penanggalan Imlek. Im itu artinya bulan. Sedangkan kalau matahari itu Yanglek. Matahari itu Yanglek. Im itu bulan, matahari Yang. Jadi tahun Masehi itu adalah tanggalan matahari. Masehi. Itu tahun matahari, solar kalender. Kalau yang kita kenal Imlek itu tanggalan bulan. Tanggalan bulan ini, Imlek ini sebenarnya bukan Imlek 100%. Tetapi campuran Imlek dan Yanglek, matahari dan bulan campur. Maka sebenarnya tanggalan yang kita pakai selama ini lebih pasnya disebutnya sebagai tanggalan Im Yanglek atau tanggalan Luni Solar Calendar. Luni Solar Calendar. Im Yanglek itu tepatnya karena campuran. Kenapa? Karena kalau tanggalan matahari, kita tahu satu tahun itu ada 354 hari. Satu tahun ada 354 hari. Ya. Sedangkan kalau tanggalan bulan, setahun 354 hari. Lebih sedikit 11 hari. Ya, lebih sedikit 11 hari. Yang tanggalan Imlek beneran murni itu diantaranya adalah tanggalan Hijriyah Islam. Ya, kalau tanggalan Hijriyah Islam itu sekarang sudah mencapai 1441 tanggalan Islam nih Hijriyah. Dihitung sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dihitung tuh. Sekarang 1441 Hijriah. Nah, tanggalan bulan ini, Hijriah ini, setahun 354 hari. Dan setiap tahun itu makanya lebarannya maju 11 hari, 11 hari, 11 hari. Maju terus 11 hari, karena lebih sedikit 11 hari. Tapi kalau penanggalan kita, Im Yanglek, setiap tahun maju 11 hari, maju 11 hari, maju hari, sudah 3 kali maju, mundur lagi dia. Mengalami penyesuaian, ya, mundur 30-an hari gitu ya. Jadi Sincia itu maju 11 hari, maju 11 hari, maju 11 hari, terus mundur lagi 30 hari. Nah, kenapa mundur? Karena itu penyesuaian. Makanya pada tahun keempat itu ada yang namanya bulan lebih atau bulan tambah
disebut juga bulan Lun. Dalam 4 tahun sekali, jumlah bulan ada 13, bukannya 12. Jadi 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, terus 13 bulan. Disebutnya bulan lebih, bulan sisipan. Kalau anak accounting bilang bulan adjustment, ya, bulan penyesuaian. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jadi penanggalan kita itu sebenarnya bukan penanggalan murni bulan Imlek, tapi Im Yang Lek. Nah, Im Yang Lek ini sudah ada penanggalannya jauh sebelum sebelum Masehi, ya. Kalau dihitung sejak kalender ini diciptakan kurang lebihnya, ya, pada zaman dinasti Xia, Kaisar Fuxi, itu sekarang angkanya 4718 Huangti era, ya, Kaisar Huangti dulu, ya, yang zaman Kaisar Huangti, maka disebutnya penanggalan Huangti era. Disebutnya Huangti era 4718 tahunnya. Nah, berjalan sejarah pada zaman Konghucu, kemudian beliau juga Konghucu menata ulang, merapikan, menyempurnakan lagi, ya, di touch up lagi deh. Sehingga juga para sebagian umat Konghucu ini bilang tanggalan Im Yang Lek ini adalah tanggalan Konghucu era, Kungce era, atau Kungce Li. Ya, dihitungnya dari kelahiran Konghucu. Konghucu kelahirannya 551 SM sebelum Masehi. Makanya kalau kita lihat suka di Indonesia, Kongsi Facai 2571. Nah, 2571 itu angkanya dihitung dari angka tahun lahirnya Konghucu 551 sebelum Masehi ditambah 2020, jadi deh 2571 Kungce Li, ya, Kungce era. Nah, buat kita nggak masalah mau dipakai yang mana, mau Kungce era atau Kungce Li atau pakai Huangti era juga sama saja. Dua-duanya adalah kalender Im Yang Lek, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari penanggalan ini, jadi sebenarnya udah dihitung nih cara perhitungannya kapan hari raya, dari mulai Xinjia, Cap Gome, Cengbeng, terus Pecun, Citgue, Tiongciu sampai ke Tangce. Nah, Tangce ini sembahyang onde nih, udah dihitung, ya. Tapi kemudian sejarah juga berkembang. Ada 2 hari raya yang udah deh nggak usah lagi dihitung-hitung dari penanggalan Im Yang Leknya berapa derajat lintang utara, lintang selatan dan sebagainya, ya, berapa hari setelah Cengbeng, berapa hari setelah ini dihitung. Udah nggak usah, patokannya udah pokoknya kalau lihat tahun Kabisat di Masehi, kalau bulan Februari itu sampai tanggal 28, bulan Februari sampai tanggal 28, maka Cengbengnya adalah 5 April. Tangce-nya 22 Desember. Udah dibuat simpel gitu, ya. Kalau bulan Februari sampai tanggal 29 tahun Kabisat, bulan Februari sampai tanggal 29, itu kan 4 tahun sekali. Maka Cengbengnya jadi 4 April, Tangce-nya, onde-nya 21 Desember. Itu supaya gampang perhitungannya, ya. Dan itu udah berjalan lama sekali. Nah, jadi kalau ada yang nanya kenapa Cengbengnya bisa 4 April atau 5 April, kok ngikutin penanggalan Masehi? Tangce-nya onde 21 Desember atau 22 Desember, kok ngikutin penanggalan Masehi? Bukan ngikutin, hanya menyesuaikan saja supaya gampang hitungnya. Sebenarnya Cengbeng dan Tangce hitungnya bukan dari Masehi, ya, tapi supaya gampang akhirnya kita udah kalau Cengbeng, kalau 4 April atau 5 April.
tergantung bulan Februarinya tanggalnya ya. Tangce 21 Desember atau 22 Desember tergantung bulan Februarinya gitu. Jadi nanti kalau mau lebih jelas lagi tanya sama Om Google, bisa kok ya. Saya juga nanya sama Om Google, juga tanya ke kiri kanan kepada senior tentang cara perhitungan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perayaan Tangce atau Onde ini kalau kita lihat makna hari persembahyangannya sama juga dengan yang lain-lain ya, Tiongcupia, kue bulan, terus kemudian ada Pecun Bacang, lalu ada Cengbeng, sembahyang ziarah makam ke kuburan. Kalau yang dibakar dikremasi ya ziarahnya ke krematorium ya atau ke pinggir laut. Kalau tidak ada di kremasi buang abunya udah di rumah saja juga boleh. Ya, jadi kayak saya tidak dilarung di laut orang tua, tapi kemudian sembahyang kita di rumah aja udah nggak ke laut deh. Ya, lebih nyaman di rumah. Nah, semua persembahyangan itu memang bukan persembahyangan yang berhubungan dengan riwayat agama Buddha atau riwayat Siddhartha Gautama, Sakyamuni Buddha. Memang enggak. Tapi umat Buddha yang dari komunitas Tionghoa masih banyak merayakan itu. Kenapa? Kok bisa? Alasannya karena hari-hari raya itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Pancadharma gitu ya. Patokan umat Buddha kan Pancasila dan Pancadharma ya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Pancadharma. Jadi nggak apa-apa dirayakan. Jadi boleh-boleh saja walaupun itu bukan hari raya agama Buddha. Oh, itu kan hari raya tradisi. Ya, kalau mau dibilang hari raya tradisi boleh juga, ya. Kalau mau dibilang hari raya tradisi boleh juga. Tapi tradisinya bukan hanya sekedar tradisi makan onde, makan kue Tiongcupia, terus makan bacang, ke kuburan, ziarah makam dan Sinca, Tionghi, angpau. Nggak sekedar itu. Tradisi itu semuanya memang adalah adat istiadat yang punya etika untuk menjaga budaya dan menghormat leluhur. Ya, semuanya itu dilaksanakan dalam rangka merawat etika, menjaga budaya, menghormat leluhur. Semua hari raya tersebut selalu dimulai dengan persembahyangan bersyukur, berterima kasih, kamsia, tikong, xie tian kung. Ya, berterima kasih kepada Tuhan dalam artian alam semesta sebagai sebagai sumber asal muasal kehidupan. Ya. Tian itu kalau di bahasa Mandarin kan juga diartikan langit. Ya, langit itu bukan Tuhan, tapi Tuhan itu disimbolkan seperti langit. Maksudnya apa? Tidak terbatas, tiada batasnya, tak terhingga, gitu. Makanya Tien. Apakah langit itu Tuhan? Bukan, langit bukan Tuhan. Tapi Tuhan seperti langit yang tidak terbatas, tak terpikirkan oleh pikiran manusia, tidak dapat dipersonifikasi, tidak dapat diwujudkan dengan gambar, kata-kata dan sebagainya gitu. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya. Makanya Tien itu juga suka disimbolkan sebagai, kalau di kelenteng ya, itu habis sembahyang Tien yang pertama-tama di Hiolo paling depan, terus Hiolo yang kedua itu suka kita lihat namanya sembahyang Sam Quan Tai Ti. Sam Quan Tai Ti itu adalah simbolisasi dari konsep ketuhanan itu sendiri. Sam Quan Tai Ti, 3 paduka penguasa alam semesta, kira-kira gitu deh. Paduka air ya, penguasa air, Sui Quan Tai Ti. Paduka langit, Tien Quan Tai Ti. Paduka bumi, Te Quan Tai Ti. Ya, 3 ini adalah simbolisasi dari
alam semesta, Tian Tuhan itu sendiri. Jadi pengertian Tuhannya berbeda dengan agama Islam, Kristen, Katolik. Tapi kalau dengan agama Buddha, pengertian Tian itu ya sebangun, serupa. Kalau dalam agama Buddha kan pengertian Tuhan itu Ati, Ajatang, Abutang, Akatang, Asangkatang. Ya, artinya lihat sendiri di buku-buku. Tapi umat Buddha yang komunitas Tionghoa, jadi kalau masih Paitian, habis Paitian, baru di rumah misalnya ada altar Buddha, Bodhisattva, Dewa, Sinbeng, terus sembahyang kepada meja abu leluhur dengan persembahan ciri khasnya itu. Ciri khasnya ya sesuai dengan event hari-harinya. Nah, khusus buat sembahyang onde, ini disebutnya sembahyang Tangce. Tangce ini bahasa Hokkien, dialek Hokkien, bahasa Mandarinnya Tungce, artinya musim dingin tiba. Musim dingin tiba. Nah, kalau musim dingin tiba, zaman dulu sebelum Masehi itu 300 apa 400 tahun sebelum Masehi, itu Xinjia itu bukannya musim semi. Xinjia itu dijatuhnya dirayakannya pas Tangce ini musim dingin. Ya, kemudian sejarah bergulir kan dulu setiap kali kaisar berkuasa juga kaisar tuh disebutnya anak Tuhan ya. Dia menetapkan keputusan buat rakyat banyak menentukan lah tata hidup kemasyarakatan di masyarakat gitu ya. Xinjia itu dulu pas pada saat sembahyang onde itu Xinjia, tapi kemudian berubah menjadi musim semi. Jadi ada 4 musim kan di Tiongkok itu. Ada pertama musim dingin, ini sembahyang Tangce 3 bulan, terus kemudian Tangce ini pertengahan musim semi ini, puncaknya musim dingin. Tangce ya 3 bulan. Di tengah-tengahnya nih Tangce. Terus nanti permulaan musim semi itu sembahyang Xinjia. Musim semi tiba Xinjia ya. Xinjia. Habis musim semi, kemudian musim panas itu sembahyang Cengbeng. Musim panas sembahyang Cengbeng. Nah, habis musim panas sembahyang Cengbeng. Terus Chunqiu itu musim gugur. Tiongqiu Pia. Pia itu kue. Tiong tengah. Ciu itu musim gugur. Jadi Tiongqiu Pia artinya kue pertengahan musim gugur. Itu yang kue bulan ya. Itu Pegue Capgo, Payeseu ya. Juga populer di kita Lantern Festival ya. Festival Lampion, Lantern Festival. Jadi ada 4 musim. Musim dingin, Tangce, musim semi Xinjia, musim panas itu Cengbeng, musim gugur itu Tiongqiu. Sembahyang Tiongqiu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi sembahyang onde ini adalah sembahyang musim dingin tiba, Tungce. Ya. Tangce, musim dingin tiba. Nah, kalau musim dingin tiba ya kan di bawah minus 0 derajat ya, dingin sekali. Kalau kita tinggal di sana juga karena kita lahir di negara tropis belum tentu biasa, tapi lama-lama ya biasa gitu ya. Musim dingin tiba, jadi musim makannya yang hangat-hangat gitu ya. Kemudian pada saat Tangce itu ya, 22 Desember atau 21 Desember itu adalah sudah diukur nih. Kalau mau ngukur, kalau mau coba ngetes boleh aja. Pada hari itu adalah siang hari yang terpendek dan malamnya terpanjang. Kalau sehari ada 24 jam, kira-kira kita bagi 2, siangnya nggak sampai 12 jam ya. Malamnya lebih dari 12 jam, kira-kira gitu. Nah, posisi matahari juga ada di berapa lintang selatan gitu ya. Kemudian, nah itu jatuhnya kalau nggak 21 Desember, 22 Desember. Itulah pas sembahyang Tangce, makanya makan onde.
kuahnya kuah jahe, manis-manis pedes ya, terus kemudian bulat-bulat bentuknya. Nah, tangce ini jadi kita kalau bersembahyang tangce ini kita sembahyang bersyukur nih kepada alam semesta, kepada Tien ya, kepada Tuhan, secara umum kita sebut Tuhan lah ya. Tapi pengertian Tuhan kita berbeda dengan agama tetangga ya. Jadi sembahyang onde ini pada awalnya tadi makanan ondenya bulat-bulat, warnanya hitam dan putih. Hitam itu simbol im, putih itu simbol yang, im dan yang. Tapi kemudian kalau makannya warna hitam kok kayaknya gimana gitu ya, kok nggak seru kayak kambing. Akhirnya diganti, hitam diganti dengan merah, jadi merah putih, yaitu artinya ya yin yang ya. Merah itu yin, putih itu yang, im yang. Maksudnya apa? Dunia ini ada dua sudut yang berseberangan, tapi tidak bertentangan. Selalu ada dua sudut yang berseberangan. Hitam putih ya, atau merah putih. Wanita pria, mama papa, dingin panas, rendah tinggi, lunak keras, gitulah, bodoh pandai, jelek cantik, selalu ada dua. Dan semuanya dua itu adalah duniawi. Yang namanya duniawi itu nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Di daerah hitam ada titik putih sedikit, daerah putih ada titik hitam sedikit, gitu ya. Duniawi. Ya, dalam agama Buddha anicca gitu ya, tidak kekal. Nah, maka dari itu sembahyang tangce itu ada onde dengan dua warna, merah putih. Ada ama masak merah putih, mama bilang kurang seru deh, tambahin lagi warna hijau, jadi merah putih hijau. Cici datang bantuin bikin onde, tambahin lagi warna biru pakai blueberry, pakai merah pakai buah naga, color gitu ya, colorful. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita sembahyang onde itu pada saat sembahyang onde itu ya, setelah sembahyang dipersembahkan di meja sembahyangnya. Misalnya meja sembahyang di rumah ada Buddha, Bodhisattva atau Dewa Dewi, Kongco, Sinbeng ya, terus juga meja abu luhur, itu dipersembahkan semangkok gitu ya. Terus setelah itu kita makan, kita sendiri makan ondenya. Nah, dianjurkan makan ondenya itu pertama kali kita makan itu sesuai dengan umur yang akan kita lewati tahun depan, sesuai sio. Jadi umur kita sekarang sionya hari ini tahun ini misalnya 22, tahun 23 nih lihat sionya. Ya kita makan 23 dulu gitu. Kalau memang mau nambah lagi boleh ya. 23 dulu. Begitu juga berapa? 55 tahun 55 nih sionya. Ya makan 5. Akong ama kungkung popo berapa? 93 tahun depan, ya udah makan 93 dulu. Wah, akong akan giginya nggak ada, udah nggak kuat, udah nggak bisa makan yang manis-manis karena diabetes. Ya udah, nggak usah makan betul-betul 93. Ya simbol aja, 9 yang merah, putih 3 gitu. Jadi 93 deh. Ya apalagi kalau ondenya gede-gede, segede jempol kan, waduh bisa kenyang. Ada isinya lagi. Jadi 93 itu simbol saja, 9 yang merah, 3 yang putih, taruh di mangkok. Nggak bisa makan, nggak doyan, udah nggak ada giginya juga. Ya udah, dicium aja cukup. Diendus pakai hidung gitu, di aromanya dicium, boleh. Silakan, itu juga nggak salah ya, boleh. Itu hanya simbol saja. Kenapa yang dimakan adalah umur kita? Karena umur ini adalah yang sio itu adalah umur yang sesungguhnya yang ada di kita
Sebentar ya. Jadi umur yang ada di sio itu adalah umur kita yang sesungguhnya. Umur yang ada di sio itu selalu lebih tua 1 tahun, lebih banyak 1 tahun. Kenapa? Karena kalau begitu lahir dapat umur 1, itu sebenarnya kita filosofinya itu menghargai usia selama kita masih ada di dalam kandungan mama, ya ibu. Ibu ini bukannya daging lebih nemplok, tetelan nempel, enggak, tapi itu udah ada makhluknya, ya sel telur ketemu dengan sperma dari apa, dia dibuahi, lalu makhluk, kemudian itu udah ada kehidupan, udah nyawanya, udah jiwanya, sampai berkembang 9 bulan 10 hari lah dapat umur 1. Makanya kalau selama dalam rahim ibu, dalam kandungan mama yang sedang hamil ini, suasana hatinya harus tenang ya. Jangan dimarahin, kalau tinggal di pondok mertua permai dimarahin, nanti dia sedih, nanti anaknya kalau lahir jadi manyun. Karena secara psikologi itu juga berpengaruh. Ada, makanya orang-orang yang mau melahirkan itu dianjurkan buat baca parita, baca mantra, ya liamkeng, niancing, terus meditasi juga oke. Kalau dengerin lagu-lagu Beethoven, lagu-lagu Mozart yang supaya kecerdasan secara psikologisnya terasah dah gitu ya. Agama lain sering zikir, baca doa, rosarium, itu memang pengaruh kepada kejiwaan mama dan pengaruh kepada kejiwaan baby yang dikandungnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah sebabnya makan ondenya sesuai umur yang akan kita lalui nanti ke depan. Tapi kalau nggak doyan, ya udah dicium aja aromanya ya gitu. Itu hanya simbol saja kok. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi pada saat tangce ini sembahyang onde, maknanya apa? Maknanya kita bersyukur kepada alam dan semesta, bersyukur kepada Tianpung, Tikong, ya musim dingin sudah tiba. Habis musim dingin, Sinca itu baru, umur nambah. Kita bersyukur. Mudah-mudahan umur nambah ini kita kan tambah tua. Kalau tambah tua itu kan sebenarnya sisa jatah buat hidup umur kita berkurang. Kenapa? Kalau kita umur bertambah, itu sebenarnya usia kita berkurang. Karena setiap kita ini dilahirkan di keluarga siapa, papa mama siapa, ayah ibu siapa, ini sebenarnya umur kita nih udah ditentukan, lahirnya di mana, nanti meninggalnya udah ditentukan. Udah ada karmanya deh kalau dalam agama Buddha gitu. Kalau di kepercayaan Tionghoa ini disebutnya umur kita itu sudah dicatat oleh Giam Loong, malaikat di akhirat yang mencatat nyawa seseorang ini umurnya sampai berapa gitu ya, sudah ada catatannya gitu. Nah, jadi setiap kita nambah tahun, tambah umur, ya berarti sisa umur kita makin sedikit, sisa umur kita makin habis. Nah, kita masih punya umur berapa? Kita bersyukur, berterima kasih, semoga sisa umur yang kita lalui ini kita bisa manfaatkan untuk menambah kebajikan. Agar supaya apa? Agar supaya nanti kalau kita meninggal, kita bisa terlahir lagi di alam yang lebih baik. Gitu. Kan kalau kita sembahyang leluhur, biasanya di meja abu suka ada itu ya, ada persembahan samseng ya. Persembahan samseng itu 3 daging. Ada ayam, babi, ikan. Oh, itu kan panatipata tuh, melanggar sila. Beli di Carrefour yang udah mateng, itu nggak melanggar sila. Kalaupun misalnya mau memotong sendiri, juga oke, pelanggaran sila. Tapi pelanggaran silanya kan tergantung niatnya. Niatnya kan kita buat berbakti, bersembahyang, mengingat budi baik jasa orang tua, leluhur. Kemudian juga mengirimkan doa, itu kebajikannya lebih banyak ya daripada keburukannya.
Itu tetap Pancasila. Kalau mau melanggar sila, membunuh, iya membunuh. Ada nggak ada. Baik kalau buruk ya buruk, gede apa kecil ya relatif kecil. Kenapa? Karena niat berbeda. Lain niatnya untuk menganiaya atau sekedar bersenang-senang, itu pas beda. Ya. Jadi kalau nggak mau melanggar sila ya beli aja. Kalau saya beli itu daging babinya beli di Kacamata, beli berapa kilo di Kacamata. Udah hauce kan daging babi. Kalau bandengnya bandeng matang, duri lunak. Nah, kalau saya itu mbok berek gitu. Yang itu loh yang kremes-kremesnya garing hauce juga. Jadi masih mentah, direbus, dimasak, rasanya belum tentu enak. Kenapa? Kita kan bukan chef, bukan tukang masak. Jadi kalau mau yang nggak melanggar sila, beli aja daging jadi, udah oke. Itu boleh. Tapi kalau ciacai gimana? Ya udah, kalau ciacai nggak pakai persembahannya Pak ciacai ya. Jadi masa maksa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kita bersyukur dan semesta, bersyukur karena ada apa namanya ini kita bisa umur kita tambah, dan semoga kita bisa tetap banyak tambah kebajikan supaya nanti kita cuci lahir lagi di alam yang lebih baik. Sembayang meja abu itu dengan persembahan samseng itu bisa diartikan sebagai simbol 3 alam kehidupan. Alam kehidupan atas itu ayam, sebenarnya burung tuh, tapi karena burung nangkepnya susah jadi diganti sama ayam. Ya, itu alam atas ya. Kalau alam bawah rata itu disimbolkan dengan darat babi. Kalau alam rendah ikan gitu disimbolkannya begitu. Jadi 3 alam, alam atas, alam tengah, alam rendah. Kalau banyak yang tidak baik, ya lari ke bawah ya, alam rendah. Kalau yang standar-standar aja ya manusia lah kita. Kalau yang baik, banyak kebaikannya, banyak kuntenya, nanti akhirnya di alam yang atas, jadi dewa, jadi sian ya, jadi dewa dewi gitu, kira-kira gitu. Itu makna filosofis. Persembahan yang lain di meja sembahyang, ya kalau memang tangke persembahannya onde. Kalau tiong ciup ya sembahyangnya ya tiong ciupnya kue bulan. Kalau sembahyang bacang ya persembahannya bacang. Kalau yang lain-lain persembayangannya ya sesuai dengan kemampuan keluarga. Boleh buah, boleh kue, boleh apa ya silakan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tangce besok ini jatuh tanggal 22 Desember. Ya, 22 Desember. Sebenarnya 22 Desember ini tangce ya, ini sudah masuk ke dalam rangkaian sembahyang Sintia. Ini sudah sembahyang Sintia sebenarnya. Ya, kalau tangce ini. Habis sembahyang Sintia, tangce pertama kali sembahyang Sintia. Terus sembahyang Sintia yang kedua adalah pas sembahyang seminggu sebelum Sintia, sembahyang namanya tepekong naik, caukun kong naik, sembahyang tepekong dapur naik. Jadi kalau seminggu sebelum Sintia itu sembahyang tepekong naik, tepekong yang naik itu bukannya semua tepekong, nggak hanya tepekong dapur doang. Tepekong tanah, tecukong nggak naik, atau tuti paku nggak naik. Tepekong pohon, kayu ya, tepekong kayu, lupan kong nggak naik. Ada lagi tepekong air, tepekong macam-macam ya, padi, tepekong padi, ngokok ong namanya ya, ngokok 5 biji bian nggak naik. Dewi laut makco nggak naik. Dewa om tanko nggak naik. Yang naik itu cuma tepekong dapur doang ya, saat seminggu sebelum Sintia. Kemudian sembahyang Sintia. Setelah itu hari keempat Sintia sembahyang tepekong dapur turun. Terus hari ketujuh sembahyang makan dingin ya. Ada itu tuh sembahyang Sintia. Hari ke-9 sembahyang tikong, kienkung ya, keng pikong. Sembahyang ciague, cekau. Itu juga sembahyang Sintia.
Nah, terakhir sembahyang Sintia adalah Cap Gome. Dari bulan nama yang pertama kali Cap Gome, udah selesai dah persembayangan Sintia rangkaiannya. Gitu. Nah, Bapak dan teman sekalian, jadi kalau besok ini kita mau sembahyang yang diingat apa? Ya kita pertama bersyukur pada Allah, bersyukur kepada Tiapung bahwa kita sekarang makan ondeknya nambah, berarti umur kita nambah, tambah tua, berarti punya kesempatan yang masih ada kesempatan untuk berbuat kebajikan, karena umur kita kalau nambah sebenarnya umur kita itu berkurang. Maka itu jangan lupa untuk terus kungte. Berbuat baik itu tidak mesti menunggu kaya. Jadi yucienden, jadi konglomerat, gajinya udah belasan juta baru gua mau nyumbang. Enggak usah. Ya. Yang karyawan rendah pun, office boy, office girl bisa bersumbangsi, boleh. Ya. Ini gambar Chow Kun Kong nih, Dewa Dapur. Ya. Ada versi mudanya, versi tuanya. Ya. Terus jadi kurang lebihnya makan dari ondek yang ya, Indonesia kebetulan 22 Desember itu juga bertepatan dengan Hari Ibu. Ya, bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi, tapi di daerah negara lain ya belum tentu Hari Ibu. Mother's Day di negara berbeda-beda. Ya, tapi di Indonesia bertepatan dengan Hari Ibu. Kebetulan saja. Jadi kita juga jadi peringatan Hari Ibu. Oke, digabungin juga Kamsiat, Cece, Mama, thank you Mami sudah melahirkan kita dan sekarang kita usianya udah nambah 1 tahun. Ya, intinya bersyukur lah. Ya, bersyukur. Ini di altar rumah saya nih. Saya sebelah kiri itu altar sembahyang Samkal, Buddha, Kongco, Maco, Bodhisatwa, ya. Sebelah kanan leluhur itu ada akong sama papa mama, ya. Terus sembahyangnya meja sembahyang lebih rendah, ya. Kalau meja sembahyang leluhur jangan lebih tinggi, harus lebih rendah. Lalu fotonya juga kalau di sembahyang leluhur itu fotonya dulu ada 5 foto almarhum, lalu ada 5 hiolo. Sekarang saya ringkesin ya, jadi 1 hiolo. Karena kalau 5 hiolo 2 batang. Kalau sembahyang leluhur almarhum 2 batang ya. Bukannya 3. Kalau 3 sembahyang kepada dewa, dewi, Buddha, Bodhisatwa itu 3 batang. Artinya di luar duniawi, tian tiren. Kalau sembahyang meja abu 2 batang. Artinya yin yang duniawi. Ya, jadi 2 batang. Dulu ada 5 hiolo kali 2 10. 1 orang sembahyang 10 batang. Saya, istri saya, anak-anak. Wah, akhirnya rumah jadi ngebul kayak tepekong. Nah, maka dari itu akhirnya udah diringkesin deh jadi 1 hiolo. Hiolo yang lainnya jadi kita sembahyang akong ama papa mama, ya maaf, sorry, tahun depan ini sembahyang kita diringkesin jadi 1 hiolo aja buat kesehatan keluarga supaya nggak ngebul, karena di rumah juga ada baby, ada anak bayi, ada cucu baru lahir, jadi supaya semuanya sehat. Akong ama papa mama pasti juga memahami gitu ya, di alamnya sekarang kita nggak tahu dia di alam mana, pasti dia memahami. Ya udah saya angkat hiolonya dibakar di laut. Ada teman saya nanya, Pak, emangnya nggak disiopoin dulu? Kalau almarhum nggak mau, siopoin dong, boleh apa enggak, mau apa enggak? Enggak, saya bilang nggak disiopoin lah. Kalau disiopoin, kalau dia nggak mau gimana? Repot kan saya. Ini masalah rumah untuk kehidupan yang keluarga yang sekarang. Jadi kita bisa menentukan dengan bijak.
Yang penting kita sebelum angkat, sebelum buang, kita pai-pai dulu, kasih doa, pengertian, pemahaman, tujuannya demikian baik. Jadi tetap kita ada penghormatan. Selanjutnya hionya cuma satu, sembahyang udah cuma satu hionya. Dan untuk 5 almarhum 2 batang hio. Lalu minumnya cangkirnya ya ada 5 cangkir. Ya. Kalau sembahyangnya lengkap, nasinya ada 5 nasi, 5 mangkok. Gitu. Itu menurut saya hal-hal seperti itu teknis, tidak perlu lagi disiopoin boleh apa enggak. Ya nggak usah ya. Kalau pada saat Sincia baru tiba, tentu saja kalau anak-anak ya, itu paikui sama mama papa ya, apa bernama sekarang nama ya, kalau nama sekarang kita udah biasa udah ngerti ya. Paikui ya, nggak perlu seperti nama sekarang ya gitu. Jadi kalau apalagi yang tua yang perutnya gendut, yang udah dengkulnya juga udah sakit, nggak perlu sampai tuh santai. Tapi paikui penghormatan pada orang tua, sungkem. Gitu. Kalau suami istri ya nggak perlu sungkem, pai-pai biasa ya. Anak-anak itu pai-pai sungkem. Kakak adik itu nggak perlu sungkem, pai-pai kakak adik ya cukup pai-pai juga kakak adik ya, pai-cia. Sebentar lagi kita akan Sincia. Nah kalau Sincia itu sikapnya adalah soja, bukan anjali. Ya, Sincia itu soja, bukan anjali. Kalau ada orang Sincia anjali ya itu namanya jaka sembung bawa gitar, nggak nyambung bro. Kalau Sincia soja. Soja itu gimana sih? Soja itu tangan kanan dikepel, tangan kiri membungkus. Tangan kanan kepel, tangan kiri membungkus. Lalu jempol kiri dan jempol kanan itu membentuk huruf ren, artinya manusia. Jempol kiri simbol dari papa, yang jempol kanan simbol dari mama, yin. Ya, yin dan yang. Mama dan papa bertemu jadi ren, jadi manusia. Kalau mama dan papa nggak bertemu, nggak jadi kan, nggak jadi kita kan. Makanya ada filosofi juga mengatakan papa dan mama itu wakilnya Tien gitu. Lu sembahyang kemana-mana, namaskara sama di mana-mana, tapi kemudian tidak paikui, tidak menghormati papa mama, ya percuma. Jadi papa mama itu ibaratnya itu adalah dewa yang paling dekat dengan kita. Bodhisattva yang paling dekat dengan kita, kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga penjelasan pada pagi hari ini bisa sedikit tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan kita bisa menyambut besok sembahyang Tangce dengan gembira, dengan senang. Pak, kalau di rumah nggak punya altar dewa-dewi, nggak punya altar leluhur yang meninggal gimana? Ya, kalau kita mau buka meja sembahyang, boleh aja di depan pintu rumah atau di dalam ruang tamu boleh ya, sembahyang kepada semua makhluk, semoga berbahagia ya, kepada leluhur yang kita nggak tahu siapa, semoga berbahagia, sembahyang Tangce boleh saja. Ya. Di depan nggak ada hiolo buat tikong, ya udah taruh aja di pot kembang hionya. Kalau mau sembahyang boleh, gitu ya. Jadi biasanya meja sembahyang leluhur itu adanya di rumah kokoh papa yang paling tua. Jadi apak, di rumah apak, ya, di rumah ape. Kalau orang Hokkien sebutnya ape ya, atau tape. Kalau Hanyin sebut apak. Boleh. Kalau di rumah mau sembahyang. Kalau biasanya kalau mau sembahyang ke rumah yang lebih tua juga bagus kan, karena kumpul di rumah papa yang lebih. Kalau saudara mama yang tua, AI,
biasanya nggak ada meja abu karena AI kan udah menikah, dia ikut keluarga suaminya, jadi mengurus meja abu suaminya. Jadi udah lepas begitu kewajiban dari sembahyang di keluarga lelaki. Nah, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demikian dapat sampaikan pada pagi ini, bisa bermanfaat, juga mendapatkan sedikit wawasan ya. Kalau mau lengkap lagi ya cari deh buku. Toko buku ya ada, tanya sama Om juga bisa ya. Ya modalnya cuma HP, googling, dan kuotanya cukup. Ya. Demikianlah, semuanya berbahagia. Selamat pagi, Sopihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas nama desanya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung bertanya. Atau kalau misalkan bisa raise hand atau chat ke saya atau operator secara private untuk pertanyaan nih. Romo, ini ada pertanyaan dari Ibu Tini. Selamat pagi Romo, mau tanya kalau Cunbeng, kuburan orang Cenbeng ya, ke kuburan orang tua di kota yang berbeda, apakah sebaiknya pulang kampung atau bisa mendoakan dari mana saja? Ya, terima kasih Ibu Tini. Kalau Cengbeng itu kan secara harafiah artinya adalah bersih dan terang. Atau Qingming, bersih dan terang. Itu memang jatuhnya pada saat 4 April atau 5 April, itu adalah sembahyang ziarah makam, ziarah ke kuburan. Kuburan siapa? Tentu saja kuburan leluhur orang tua. Yang punya kewajiban datang ke sana adalah anak-anaknya. Ya. Atau cucunya udah agak jauh lagi, tapi yang kewajiban langsung adalah anak kepada orang di kota yang berbeda. Kebetulan kita ini merantau ke luar kota, maka usahakan yang rumahnya lokasi kubur yang melakukan ziarah makam, sembahyang di makam, yang tinggalnya di kota terdekat. Tapi ada setelah mereka sakit, Cengbeng itu pulang rame-rame ke kampungnya di Tegal, di Semarang, ada yang di Rangkas Bitung, dari Jakarta pulang rame-rame sekalian sekeluarga dan ziarah makam. Itu bagus kan jadinya kan, kerukut sama keluarga. Tapi kalau mau pulang terhambat sama biaya, apalagi mau pulangnya ke Medan, ke Bagan si api-api, ke Pontianak, tiketnya aja berapa duit, mahal. Kebetulan lagi bolui ya, nggak ada duit, lagi krismon, lagi krisis, lagi pandemi, gimana? Ya udah, kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya enggak, yang dia udah saudara famili yang di Ponti yang sembahyang di Jambi, saudara yang di sembahyang titip kokoh titipnya, saya nggak bisa bang, nih saya transfer goceng lain kanan buat bayangan, boleh dititip, boleh begitu. Udah dititip duitnya, sembahyang kokoh udah sembahyang di rumah kita di Jakarta, rasa hati gak enak nih, mau sembahyang lagi, boleh nggak? Ya boleh juga, ya bikin aja di rumah, taruh foto papa mama yang udah almarhum di rumah, bikin meja sembahyang lagi secara sederhana, boleh, itu boleh dilakukan. Jadi take it easy, jangan bikin susah sendiri, make it simple gitu ya. Kalau boleh sembahyang datang kalau sempat, bagus ya, kalau ada rezekinya, ada duitnya dan waktunya juga panjang. Tapi kalau kita lagi ada kerjaan, ada tugas, dan juga kemudian nggak sempet, apalagi kemudian anak lagi sakit, lu mau pergi juga, lu pulang kampung ke Bengkulu, bisa buang duit, buang waktu, dan sebagainya. Apalagi lagi pandemik begini, udah dah, nggak usah deh. Jadi sembahyang di rumah masing-masing aja. Tapi saudara, di kampung juga nggak ada saudara yang sembahyang.
Ya udah dah, ya opu ya mau nggak mau udah biarin dulu deh tahun ini, papa mama juga ngerti dah, nggak ada yang pulang sembayang kuburannya nggak ada yang bersihin, ya udah dah, mau siongkon ya boyaokin, ya udah sembayang aja di Jakarta, buka meja di rumah, pesen makanan, ya sembayang seadanya, pakai foto, ya cetak fotonya dari handphone kan bisa dicetak ya. Kalau saya sih setiap tahun cetak foto, bikin bingkai. Kalau Lucky, tahu nggak? Saya setiap tahun cetak foto, bikin bingkai, taruh di rumah siap-siap. Kalau saya mati, bingkainya udah ada. Jadi ya, anak-anak udah nggak usah bingung lagi cari bingkainya lengkap. Tahun berapa juga ada gitu. Bahkan kalau saya pribadi, saya udah siap-siap hiolo buat saya loh, kalau Lucky. Siap-siap hiolo. Jadi kalau saya meninggal tuh hiolonya udah ada. Lu nggak usah bingung-bingung cari hiolo. Dah. Demikian, terima kasih. Romo, saya mau tanya nih, satu pertanyaan, mau tanya pendapat Romo ya. Iya, gimana? Misalnya gini, kalau sekarang kan dari generasi orang tua kita sama ke saya nih misalnya ya, kita kan masih terbiasa dengan kebudayaan Chinese gitu. Iya. Oke. Tanya gimana gitu ya. Nah, generasi yang di bawah kita nih, misalnya kayak keponakan saya gitu, mereka kan udah terlalu orientasinya barat ya, Romo ya. Jadi mulai dari sekolah dari kecilnya sampai SMP, SMA, terus sampai kuliahnya gitu loh. Nah, pada saat kayak anak-anak ini jauh dari kita gitu ya, menurut Romo cara yang paling baik supaya menanamkan kebudayaan kita nih biar berlanjut sampai mereka tuh cara yang terbaik bagaimana tuh menurut Romo? Iya, ini juga problem yang sama, menjadi problem kita semuanya rame-rame, termasuk problem saya juga di rumah. Kenapa? Karena anak-anak saya juga kan lahir dalam generasi yang belakangan ini, termasuknya generasi milenial lah ya, yang udah digital, udah teknologi internet, apalagi ke cucu saya udah makin umur 3,5 tahun aja udah habis Tetris, bisa Angry Bird. Jadi kita punya pelajaran-pelajaran yang baik ini, tradisi-tradisi yang baik ini, yang namanya tradisi itu tradisi ya, walaupun tradisinya ada nilai agama, nilai spiritual, tapi tradisi itu biasanya juga dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya, dilihat apakah tradisi ini meaningful nggak, useful nggak buat mereka. Kemudian impact-nya ada nggak buat positif personal buat dia nanti lebih strong dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Maka dari itu kalau saya kasih sampel ya, learning by doing, directly sampel. Saya nggak pernah nyuruh anak-anak sembahyang di meja abu, tapi saya sendiri sembahyang pagi sore kayak icapgo. Kemudian kalau tanya ini artinya apa, itu dijelaskan dengan pengertian yang baik, bukannya dari sononya emang udah begitu, engkong emak memang begitu, kungkung popo emang begitu, enggak, tapi kita kasih pengertian yang memang bisa namanya kontekstual itu jadi kekinian. Misal lagi gini, tadi yang saya bilang sembahyang di meja abu pakai samseng kan. Kalau zaman dulu samsengnya itu potong daging sendiri, ayam sendiri, babi juga potong sendiri. Nah, terus zaman akong ama saya tuh, karena di rumah masih ada kebun, masih piara binatang peliharaan. Tapi begitu zaman mama saya, beli daging di pasar, potong di pasar, beli daging di pasar. Itu zaman mama saya, bikin samseng. Tapi zaman istri saya sekarang, istri saya orang kerja kantoran, nggak bisa masak. Jadi dia akhirnya bikin, saya bilang udah nggak usah bikin daging babi, ayam rebus, nggak enak kalau bikin juga, lu kan nggak bisa masak. Beli aja langsung di Kacamata daging baju panggang, beli aja langsung bandeng presto, beli aja langsung ayam boberek, selesai sembahyang kita langsung makan. Jadi itu kontekstual tuh namanya, esensinya kita dapat. Bikin onde, udah nggak bisa bikin onde, beli aja udah di pasar. Kalau bikin onde nggak bisa gitu ya, bikin bacang nggak bisa, tangan habis mani pedi pada hancur kukunya deh. Ya udah beli aja bacang di pasar buat sembahyang, itu juga bisa.
Bahkan saya bilang gini, kalau nanti saya meninggal, sembahyangnya yang simpel-simpel aja, saya senengnya sushi teh, ya lu beliin sushi teh aja selesai. Ya, terus pakai apa namanya, pakai paket hokben atau paket apa namanya, sembahyang nasi campur kacamata, beli aja nggak apa-apa. Itu namanya kontekstual, kekinian gitu loh. Jadi jangan malah dibikin repot. Harus ada ini ya sembahyang, harus ada ini ya. Kalau nggak pakai ini nggak jadi, batal loh. Harus pakai ini, jangan pakai kata harus. Jadi sesuaikan dengan sikon. Kalau memang apa namanya, kayak bakar-bakar kertas gitu ya. Bakar-bakar kertas itu kan sifatnya adalah kita mengakhiri upacara, selesai upacara, semoga doa kita tersampaikan, tersalurkan. Kita bakar kertas makin banyak, makin doanya makin sampai, bakar kertasnya banyak-banyak, bakar rumah-rumahan. Lu makin bakar, tetangga kalau di apartemen diomelin orang lo, atau di rumah, di keluarga, di komplek juga kan bakarnya jadi polusi kan, itu karbon dioksida, bakar banyak-banyak. Ya udah, bakar secukupnya, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting itu simbol saja gitu. Bukan berarti bakar itu bakar duit, nanti duitnya sono tambah banyak, kan nggak begitu. Jadi menurut saya, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak adalah ya pertama tadi esensi upacara, esensi tradisi tersebut, apa tujuannya, lalu aplikasinya kontekstual, kita sesuaikan dengan kekinian, kira-kira gitu. Zaman dulu kalau orang meninggal, itu peti jenazah atau kereta jenazah jalan ke tempat pemakaman, setiap jalan itu buang itu kertas ginchua. Ginchua itu kertas perak, dibuang sejalan. Apa tujuannya? Apa? Supaya para penziarah yang di belakang itu bisa ngikuti jejaknya, nggak nyasar. Tapi zaman sekarang, lu buang kertas di jalanan, diomelin sama gubernur lo, itu kan jadi nyampah. Ya udah ketahuan kok mau di makamnya di mana, mau dikuburnya di mana, mau dikremasinya di mana, orang pakai Google Map nyampe kok. Nggak usah lagi buang-buang kertas ginchua. Kira-kira gitu kalau Luki dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Marga penjelasannya.